Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya sahabatku, Solusi Injeksi Channel. Di hari ini kita akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara menangani bracket ya, ataupun rem yang lengket teman-teman ya, rem cakram yang lengket di bagian cakram depan ya teman-teman. Jadi di sini saya akan bahas apa saja penyebab bracket ini ataupun kampas rem ini bisa lengket teman-teman ya. Jadi kebanyakan teman-teman itu bertanya, Mas, saya sudah melakukan trik apa saja untuk menangani motor yang remnya itu seret ataupun kampas rem depannya itu lengket teman-teman, tetapi tetap saja gagal. Nah, di sini saya kedatangan motor Scoopy ya teman-teman, Scoopy ban donat, yang mana motor ini datang itu dalam posisi roda depan itu sangat susah untuk diputar ya teman-teman. Nah, ini sudah saya perbaiki, sudah normal ataupun sudah lancar, dan saya ganti kampas remnya teman-teman. Nah, ini kampas remnya itu sampai terlepas seperti ini teman-teman. Jadi penyebab kampas rem ataupun roda yang terjepit ataupun lengket seperti ini itu, yang pertama itu di bagian bracketnya itu bengkok karena dipukul-pukul, dan juga karetnya ini juga sudah aus ya teman-teman, itu tidak memberikan pegas ataupun tidak bisa mengembalikan ke bentuk semula. Jadi di sini saya akan terangkan terlebih dahulu sebelum saya berbagi triknya bagaimana cara menanganinya ya teman-teman. Saya akan kasih tahu kepada teman-teman semua ya, subscriber Solusi Injeksi Channel, di sini apa saja penyebab rem depan itu lengket. Jadi ini saya buka dulu ya. Duh, keras teman-teman. Ini sudah saya benerin ya dan sudah jadi. Nah, tadi tidak sempat terekam kamera. Nah, di sini saya baru ingat banyak yang bertanya tentang bagaimana cara menangani rem depan itu yang lengket. Di sini saya akan berbagi dulu tentang apa saja penyebab rem depan ini lengket ya teman-teman. Mohon maaf ya, kameranya ini goyang-goyang karena saya pegangin sendiri teman-teman, nggak punya tripod ya teman-teman. Nah, yang pertama penyebab rem ini tidak balik ataupun rodanya lengket, yang pertama adalah bracketnya ini ya teman-teman. Nah, kita lepas dulu kampas remnya. Nah, ini bracket ini tidak bisa bekerja secara maksimal ataupun bengkok ya, karena dibuka ataupun lengket, tidak ada gemuknya ataupun bekas dipukul-pukul itu menjadi lengket ya teman-teman. Itu salah satu penyebab rem cakram itu bisa lengket. Yang kedua itu ada pada posisi piston teman-teman. Nah, ini sudah saya lepas. Nah, ini di bagian asnya ini itu lengket ya teman-teman, ataupun bengkok melengkung tapi tidak terlihat oleh mata. Itu adalah salah satu penyebab remnya ini tidak bisa bekerja secara maksimal dan mengakibatkan rodanya lengket ataupun menggigit terus karena tidak bisa balik ya untuk piston kalipernya teman-teman. Nah, di sini untuk cara menanganinya saya juga akan bagikan kepada teman-teman semua seperti apa nantinya untuk memperbaiki seperti ini. Ya, bisa dikatakan tidak bisa 100% normal, paling tidak kita bisa menanganinya ataupun mengurangi roda yang lengket ya. Silakan saja apabila bermasalah ya, silakan diganti saja bracketnya ini yang saya pegang. Apabila itu bermasalah yang sangat parah, bengkoknya itu banyak dijual di toko online. Nah, jadi ini posisinya ketika ditekan pakai tangan seperti ini seharusnya itu bisa lancar ya teman-teman, maju mundurnya bisa lancar, tetapi nekannya harus sejajar teman-teman. Nah, ini tidak bisa sejajarnya. Posisinya seperti ini, kita pasangkan dengan baut L nya seperti ini teman-teman. Terus teman-teman caranya pasangkan kunci T seperti ini, bisa diongkek ke kanan, ke kiri, ke atas, ke samping ya. Diongkek saja pakai kunci T, tetapi ini trik ini harus sabar ya teman-teman. Setelah kita ngongkek sekali, lalu kita pasang bracketnya tanpa menggunakan kampas rem ya. Bautnya ini harus kencang ya, baut L nya 2 ini harus kencang. Kita kunci teman-teman seperti ini, kita pasangkan. Setelah kita ongkek sedikit, kita cari, kita pasang kembali untuk
kalipernya ya teman-teman, pasangkan seperti ini, tapi kampas remnya jangan dipasang terlebih dulu ya teman-teman, untuk melakukan pengecekan apakah kalipernya bisa berjalan dengan normal apabila sudah berjalan dengan normal ataupun bisa bergerak secara normal, maka dipastikan kampas remnya ataupun rodanya tidak akan lengket kembali teman-teman. Intinya ini di bagian yang atas, as kalipernya yang atas sama yang bawah ini tidak boleh bengkok. Nah, ini setelah kita ongkek dan kita pasang ya kalipernya seperti ini, kita pasang posisinya ini tanpa terpasang kampas remnya teman-teman. Teman-teman harus goyang seperti ini, maju mundurnya ini harus normal ya. Harusnya ini menariknya itu pakai tangan dua teman-teman, karena saya memegang kamera jadi agak susah, agak terlihat berat ya teman-teman, seperti ini. Apabila didorong maju dan mundur kalipernya ini ya, kalipernya ini bisa berjalan dengan normal ya tanpa kampas rem, itu menandakan bahwa kalipernya masih bisa dipakai, ataupun perbaikan yang kita menggunakan kunci tersebut itu sudah bisa berjalan dengan normal ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua harus sabar untuk melakukan perbaikan pada kaliper yang lengket ataupun kampas rem yang terjepit ataupun roda yang tidak bisa diputar teman-teman. Jadi trik seperti ini teman-teman harus sabar melakukannya, sedikit-sedikit ya teman-teman, sedikit-sedikit dites dipasang seperti itu, harus berulang-ulang sampai teman-teman itu menemukan posisi ketika dikunci baut L nya ini tidak menggepit ya teman-teman. Apabila kita sudah pastikan kira-kira udah lancar untuk pergerakannya teman-teman, itu silakan dipasang kampas rem. Apabila kalipernya ini bisa berjalan dengan normal, didorong maju mundur sudah bisa tanpa menggunakan kampas rem, sudah dipastikan rodanya ini pasti tidak akan lengket teman-teman ya. Pasti rodanya tidak akan lengket. Nah, ini tanpa kampas rem ya teman-teman. Jadi untuk melihat apakah bracketnya sudah pas posisinya setelah kita lakukan pengongkean ya teman-teman. Setelah merasa tepat, kita pasangkan kampas remnya seperti ini teman-teman. Sudah kita pasang kembali, coba kita putar ya teman-teman. Nah, aduh, mati pula flash ya teman-teman, mohon maaf ya. Oke, sekarang kita putar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah lumayan normal karena kalipernya ini tadinya cukup parah bengkoknya ya teman-teman. Nah, ini sudah ringan ya teman-teman, rodanya sudah ringan. Nah, jadi buat teman-teman silakan dipraktekkan cara apa teman-teman mendapatkan ataupun dapat yang rem itu ataupun belakang itu lengket. Nah, untuk pegasnya seperti ini ataupun karetnya yang sudah melar seperti ini harus kita ganti karena juga akan mengganggu pergerakan kalipernya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.